Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian muslimah Asmaya Media, apa kabar? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya Regina Citra hadir kembali dalam acara kajian muslimah. Nah, di bulan yang penuh berkah ini, insya Allah kajian muslimah tetap hadir untuk menemani Anda. Dan semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya, sahabat-sahabat kajian muslimah tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kira-kira saya akan membahas apa ya? Tema kali ini saya akan membahas mengenai rahasia dan juga keutamaan Lailatul Qadar. Nah, di samping saya sudah ada Teh Safia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Sehat walafiat, dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dan selamat ya Teh ya. Teh, membahas atau kita sekarang ini akan mengkaji mengenai rahasia dan juga keutamaan Lailatul Qadar. Kita akan berbicara dulu tentang rahasianya Teh. Berbicara tentang rahasia Lailatul Qadar, bahwasanya di dalam malam bulan Ramadan itu ada satu malam yang senantiasa memiliki keutamaan yang tentunya semua muslim tahu bahwa malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, dengan sebutan orang umumnya Lailatul Qadar, padahal Lailah itu adalah malam. Jadi kalau sudah sebut Lailah nggak usah pakai malam lagi, jadi disebut dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Bahwasanya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan itu sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Bahwasanya ada satu malam yang mana di dalam malam bulan Ramadan itu khairum min alfis syahrin, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Disebut adalah malam Al-Qadar. Maksudnya keutamaan tentang Al-Qadar itu sendiri apa? Sampai disebut lebih baik daripada 1000, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bisa jadi lebih dari 2000, bisa lebih dari 3000 dan seterusnya. Karena satu malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwasanya pada malam itu seluruh malaikat, banyak malaikat disebutkan banyaknya malaikat hingga tidak terhingga, turun ke bumi, dengan kata lain untuk apa? Memberikan rahmat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia yang memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan bahwasanya ayo perbanyak tingkatkan amal ibadah di malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Dan malam-malam ini terkadang kapan ya Bu? Di antara Ramadan itu disebutkan bahwasanya malam Al-Qadar itu ada di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. 10 hari terakhir, apakah malam 21 atau malam 22 atau malam 23. Jadi yang terbaik itu nggak perlu kita harus kasih poin-poin yang ganjilnya. Khawatirnya nanti hanya meningkatkannya di malam-malam ganjil. Jadi tingkatkan saja terus amal ibadahnya, zikirnya, qiyamulailnya dan lain-lain sebagainya itu di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan tersebut, agar semua kita bisa mendapatkan malam Al-Qadar tersebut. Nah kan kalau kita sebagai perempuannya kadang-kadang nih suka punya perasaan, aduh di malam terakhir datang bulan. Ya kan? Sementara kan kita berlomba-lomba mengejar untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi ya Teh ya, tapi kan segala sesuatunya itu kita kembalikan lagi, datangnya dari Allah dan kita kembalikan lagi kepada Allah. Terus bagaimana sih Teh selain meningkatkan segala sesuatu ibadah, ada hal-hal lain yang mungkin kita juga ingin menggapai malam Lailatul Qadar itu, bahasa kita adalah sempurna gitu. Berbicara tentang malam Al-Qadar tersebut, bahwasanya memang malam itu diciptakan oleh Allah, malam yang penuh dengan keselamatan. Ya kan, khairum min alfis syahrin, tanazzalul malaikah, diturunkannya seluruh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr, yang memberikan keselamatan. Jadi malam itu diminta oleh Allah kepada kita semua, ayo, ini adalah malam yang terbaik, maka buat segala sesuatu itu yang terbaik pula. Dan diingatkan kepada kita bahwasanya nggak usah kita terlalu berandai-andai. Kadang-kadang ini yang salah.
Kenapa? Saya semalam dapat loh malam Lailatul Qadar. Yang tahu itu hanya Allah. Yang tahu itu hanya Allah. Tugas kita itu hanyalah meningkatkan kualitas ibadah atau memaksimalkan ibadah di dalam malam-malam terakhir di 10 hari Ramadan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mendapatkan Al-Qadar. Apa tandanya? Tandanya kita untuk bisa mendapatkan Al-Qadar atau hasil dari mendapatkan Al-Qadar, pasti ibadah kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini tandanya. Jadi tandanya bukan berarti ini yang si A sudah dapat Lailatul Qadar berarti seperti ini, bukan. Tapi semua tandanya bisa kita lihat sendiri. Apakah saya jauh lebih baik dari yang sebelumnya atau yang lebih buruk? Insya Allah ketika kita jauh lebih baik, mudah-mudahan Allah sudah memberikan Al-Qadar kepada kita. Jadi nggak ada tanda yang spesifik yang diberikan oleh Allah. Tandanya seperti ini loh kalau kamu dapat Al-Qadar. Khawatir nanti kita malah jadi ujub. Jadi kita besar kepala atau bangga gitu dengan segala sesuatu yang kita dapat, akhirnya malah menjadikan kesombongan untuk kita sendiri. Jadi diperintahkan ayolah bersama-sama gimana caranya untuk bisa mendapatkan Al-Qadar tersebut. Bahwa malam itu adalah malam diturunkan Al-Quran, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Lalu yang ketiga, Allah berikan keselamatan untuk semua orang-orang yang senantiasa memohonkan ampunan, memohonkan rahmat Allah, lalu meminta segala sesuatunya kepada Allah. Insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang masih banyak di antara umat Muslim yang lupa dengan malam itu. Kembali 10 hari pertama penuh ibadahnya. 10 hari kedua agak sedikit kendor. Di 10 hari ketiga yang seharusnya memiliki satu keutamaan malah jauh lebih kendor lagi. Padahal di 10 hari ketiga ini atau 10 hari yang terakhir inilah yang sesungguhnya harus lebih kita tingkatkan lagi untuk bisa mendapatkan satu harapan yang terindah, yakni khairum min alfis syahri. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Jadi artinya kita tidak fokus saja memikirkan malam-malam ganjil, tapi bagaimana kita terus memperbaiki selama 10 hari terakhir itu gitu ya Teh. Dan memang karena kan janji Allah, insya Allah kita bisa dibebaskan dari atau dijauhkan dari api neraka. Nah Teh, kita akan membahas lagi mengenai rahasia dan juga keutamaan Lailatul Qadar setelah yang satu ini ya. Sahabat Kajian Muslimah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat Kajian Muslimah Asmaya Media, masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Teh Safia. Teh, doa terbaik apa yang kita panjatkan ketika Lailatul Qadar itu datang? Doa yang terbaik ketika masuk di dalam 10 malam terakhir, pastinya doa yang terbaik itu minta sama Allah. Yang pertama adalah keselamatan kita dalam beragama. Jadi nggak usah minta rezeki dulu. Rezeki itu belakangan. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia, pasti Allah iringi segala kebutuhan kita. Namun terkadang kita selaku manusia lupa, nggak minta keselamatan agama, tapi mintanya rezeki terus. Ya kan? Harta ya, dana terus yang kita minta. Padahal yang pertama adalah salamatan fiddin, yang minta itu pada Allah. Allah berikan saya keselamatan dalam beragama. Setelah minta keselamatan dalam beragama, lalu kita minta kesehatan badan untuk bisa melakukan ibadah, untuk lalu tetap istiqomah dalam ibadah itu sendiri. Lalu setelah itu, insya Allah ketika kita diberikan kesehatan, lalu juga minta tadi keselamatan dalam beragama, kita minta dibimbing oleh Allah untuk bisa mendapatkan segala sesuatu yang terbaik yang di alam bumi ini yang sedang kita upayakan. Ya tadi urusan tentang rezeki, keluarga, dan usaha dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan akhir kehidupanku adalah husnul khatimah. Karena kehidupan yang paling terindah bagi setiap muslim adalah mengakhiri kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan lupa ketika kita berdoa, selipkan setiap doa kita untuk minta husnul khatimah. Dan terakhir, setelah tadi minta husnul khatimah apa? Minta sama Allah diberikan ketetapan. Satu ketetapan. Tadi kita sudah mintakan selamat, lalu juga minta agar usaha sukses, sehat, dan lain sebagainya. Kita minta, kita kunci
Sudah istiqomah kan? Dikunci dengan apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Minta dikunci sama Allah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Kalau sekiranya di bulan Ramadan ini ibadah kita bisa kita maksimalkan, bisa kita tingkatkan dari sebelumnya, kita minta supaya di bulan-bulan selanjutnya tetap seperti ini ya Allah. Bila perlu harus jauh lebih tinggi lagi tingkatannya. Jangan sampai turun ketika Ramadan naik baca Qur'annya, nanti setelah Ramadan turun. Saat Ramadan bisa hatam, ya kan 30 juz. Setelah Ramadan pergi malah 1 juz aja 1 bulan nggak selesai. Ini terkadang kan berarti belum minta kunci sama Allah. Jadi mintanya tadi maksimalkan. Setelah minta memaksimalkan, minta dikunci sama Allah. Dikuncinya dengan apa tadi? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan ya Allah hatiku di dalam agamamu, tetap dalam iman, tetap dalam Islam, tetap dalam ibadah, khususnya berpuasa, silaturahmi, baca Qur'annya, terus dimaksimalkan, lalu tetap istiqomah. Walaupun sedikit-sedikit tapi bisa setiap hari kita lakukan. Jangan sampai tadi Ramadan sedekahnya naik, setelah Ramadan sedekahnya turun. Baca Quran di Ramadan naik, setelah Ramadan turun. Ini kan namanya belum ada kualitas daripada ibadah itu sendiri. Jadi bagaimana ketika tidak berkualitas, bagaimana untuk bisa mendapatkan Al-Qadar tadi. Di Al-Qadar itu akan terlihat dari kualitas ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari sebelumnya. Jadi artinya ketika kita mendapatkan gitu ya atau meraih Lailatul Qadar itu akan terasa di dalam diri kita sendiri gitu ya Teh. Ya. Segala satu ibadah yang kita lakukan itu terasa menjadi lebih baik. Nah, satu menjadi lebih baik, kedua kehidupan kita jauh lebih tenang karena secara tidak langsung Allah telah hadirkan di dalam hati kita satu ketenangan. Karena memang janji Allah bahwasanya ketika engkau selalu banyak mengingatku, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tadi kan salah satunya karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan kesungguhan kita kepada Allah dalam hal meminta dan memohonnya. Lalu nanti kata Allah janji ketika engkau banyak mengingatku, Allah akan hadirkan di dalam hati tatmainal qulub, ketenangan. Jadi walaupun kita hidup dalam keadaan mungkin ya seperti masa pandemi seperti ini, kita tetap tenang, yakin. Bukan berarti tenang yakin itu lalu kita tidak usaha. Tetap kita berusaha, tapi nggak terlalu mengerisaukan tentang urusan dunia. Karena yakin segala sesuatu itu berada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Yakin pokoknya dengan segala sesuatu punya langsung hadir dalam hati ini sifat atau jiwa tidak pernah takut mati dan tidak pernah takut kelaparan. Itu nanti memaksimalkan ketika kita sudah bisa mendapatkan malam Al-Qadar tadi. Amin Teh. Kalau misalkan kita berlomba-lomba itikaf, nah ya Teh, bahwasanya memang untuk bisa memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan itu ada yang terbaik yang harus kita lakukan, yakni beritikaf. Berdiam diri dalam masjid dengan meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Berlomba-lomba memang dibenarkan, tapi dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayo silakan engkau berlomba-lomba dalam segala kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan itikaf ini tetap semua kembali kepada niat awal kita. Itikafnya karena Allah, untuk mengharapkan ridhonya, lalu juga atau hanya karena pengen dilihat manusia, oh ini ahli ibadah, oh ini seperti ini namanya. Semua kan tergantung kepada pribadi masing-masing. Namun memang untuk bisa mendapatkan Al-Qadar lebih memfokuskan diri, salah satunya bisa dilakukan dengan cara beritikaf di dalam masjid, karena itikaf itu akan lebih memfokuskan kita untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya dunia. Kalau di rumah mungkin iseng-iseng kadang-kadang masih pengen nonton TV. Tapi kalau di itikaf di masjid paling kita istirahat, tidur, selanjutnya kita melakukan ibadah, kita sholat, kita baca Quran, selain itu juga kita bertadabbur Quran, lalu selain itu juga kita bisa berzikir dan lain-lain sebagainya. Kondisi kita ada di dalam masjid dan gak mungkin kita santai-santai. Nah Teh kan pernah nih Teh ada sebuah cerita ya atau pengalaman gitu ya, seorang bapak melakukan itikaf
di tengah yang sebenarnya istrinya itu tidak memberikan izinnya secara sepenuh hati gitu, karena kan kalau itikaf itu kan dia bermalam ya teh ya, sementara dia meninggalkan anaknya yang laki-laki yang butuh imam sebagai pada saat waktu sholat gitu loh. Jadi di malam 10 terakhir itu dia memprioritaskan dirinya untuk beritikaf gitu loh. Itu bagaimana kedudukannya dan juga bagaimana apakah istrinya itu tersebut salah melarang gitu, karena memang kondisinya ini ada anak laki-lakinya yang memang butuh imam pada saat sholat dan lain-lain gitu. Kembali bahwasanya bagaimana posisi seorang ayah yang meminta izin kepada istrinya beritikaf, lalu istrinya tidak merestui atau tidak mengizinkan dengan alasan tadi ya, karena masih ada anak yang masih perlu bimbingan untuk diimamkan atau berjamaah dengan ayahnya. Bahwasanya ibu itu adalah seorang guru. Ibu itu bukan cuma sebagai seorang istri, tapi harus bisa menjadi seorang pendamping yang mampu mendukung ketaatan dan kesolehan daripada suaminya. Jadi kita harus paham juga, sekiranya suami ingin belajar atau menjadi lebih baik lagi menjadi seorang pemimpin, sebaiknya didukung. Lalu bagaimana posisi si anak, sementara seberapa tahunkah anaknya? Sekiranya anaknya itu masih di bawah 7 tahun, silakan di rumah. Kalau misalkan anaknya memang sudah lebih dari 7 tahun, silakan anaknya hantarkan ke masjid di mana waktu-waktu sholat itu masuk. Untuk apa? Membiasakan diri juga kepada si anak untuk cinta kepada masjid, untuk selalu melakukan dan meningkatkan ibadah sholatnya itu selalu berjamaah di dalam masjid. Oh, ibu bisa menjadi fungsi sebagai pendamping untuk anak-anak nih. Jamaah laki-laki kan di depan, jamaah perempuan di belakang. Yang berarti ketika suami ingin beritikaf lalu istrinya marah-marah, ini anaknya bagaimana seperti ini, kenapa nggak dibawa? Tidak bisa seperti itu. Berarti istrinya ini belum paham. Kenapa? Karena fungsi sebagai istri adalah mendukung nilai ketaatan dan kesolehan seorang suami. Ya. Nah, berarti tidak boleh menggerundeng ya teh, tidak boleh mulut, tapi bagaimana seorang istri benar-benar bisa mengikhlaskan gitu ya, kalau selama memang suaminya itu memperoleh atau belajar untuk bisa meningkatkan tingkat kesolehannya tadi ya teh. Nah, kita akan bahas lagi mengenai rahasia dan keutamaan Lailatul Qadar dan juga kesimpulannya di segmen akhir ya teh. Sahabat kajian muslimah Asmaya Media, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat kajian muslimah Asmaya Media, masih bersama saya di segmen akhir dengan tema rahasia dan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, teh, sekarang kita akan membahas amalan-amalan lain apa saja lagi ya teh yang bisa kita merasakan gitu. Lailatul Qadar tuh benar-benar terasa sekali. Amalan-amalan yang dapat kita tingkatkan untuk bisa mendapatkan malam Al-Qadar, pastinya seluruh amal ibadah yang baik pastinya. Nanti apa aja sih? Salah satunya apakah cuma sekedar baca Quran? Tidak. Salah satunya boleh baca Al-Quran, kita akan berpuasa, terus tarawih, salat tarawih, lalu juga berzikir kepada Allah, lalu menolong orang, itu bisa. Lalu yang paling dominan adalah satu, mengaku kepada Allah atas segala kesalahan kita, muhasabah, atas introspeksi diri, bertazkiyatun nafs kepada Allah, bersihkan, mengaku segala kesalahan yang sudah kita perbuat, lalu bersungguh-sungguh dengan taubatan nasuha, minta agar Allah bisa membimbing kita, menjadikan kita bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi ingat, kadang-kadang kan kita suka ingat tentang dosa orang lain kepada kita, tapi lupa atas dosa kita kepada orang lain. Padahal yang terbaik di dalam Islam, jangan pernah kau ingat kebaikanmu kepada orang lain, tapi ingatlah kebaikan orang lain terhadapmu. Nah, kita kebanyakan sebaliknya, selalu mengingat kebaikannya kepada orang lain, tapi lupa dengan kebaikan orang lain. Nah, dengan kita banyak bermuhasabah, dengan kita banyak berintrospeksi, insya Allah kita akan jauh lebih sadar bahwasanya ya Allah, betapa hinanya saya, tidak ada hal yang bisa saya banggakan di hadapan-Mu, karena setiap hari yang saya lakukan hanya dosa. Insya Allah dengan kita sadar dengan hal itu, niat untuk bisa menjadi lebih baik itu akan tumbuh. Menyesal pasti ada, lalu diiringi dengan usaha untuk menciptakan hari-hari kita, hari-hari yang penuh berkualitas di kedepannya. Jadi tadi ya teh, muhasabah itu adalah menjadi satu keutamaan yang sangat dominan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengakui
apa saja yang selama ini kita lakukan gitu, kesalahan. Karena memang terkadang kan kita manusia adalah satu keburukan gitu ya mengalahkan 1000 kebaikan seseorang gitu ya Iya. Teh. Ya, jadi ingatnya kebaikan kita doang kepada orang lain, tapi lupa dengan kebaikan orang lain kepada kita. Kita menganggap bahwa orang lain adalah ujian buat kita, tapi kita lupa bahwa kita adalah juga ujian buat orang lain. Ini kan seperti itu kan. Kadang-kadang kita nganggapnya, aduh orang lain ini ujian banget sih buat kita. Apa kita sebuah atasan bawahan kita anggap aja ujiannya, bahwa sesungguhnya kita juga ujian untuk orang lain. Jadi dengan adanya introspeksi ini kita jauh lebih memperbaiki sifat-sifat buruk kita itu, mengganti yang buruk dengan yang baik. Karena berkaca pada kesalahan diri sendiri, insya Allah akan menghasilkan hal yang terbaik. Tapi ketika kita berkaca pada kesalahan orang lain, mohon maaf, yang tumbuh adalah penyakit-penyakit hati. Kita berkaca hanya mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, yang ada kan dengki, lalu juga benci, dendam dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berkaca pada kesalahan diri sendiri, mohon maaf, pasti ada rasa penyesalan, taubat akan mengiringinya, lalu tidak akan pernah mengulanginya dan mengganti segala sesuatu dengan hal yang baik. Ini yang harus kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan ini, sebelum datangnya malam Al-Qadar yang jatuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Ayo tingkatkan dari mulai awal sampai akhirnya. Lebih ditingkatkan dan banyak-banyaklah mohon ampunan kepada Allah agar Allah senantiasa merahmati kita dan menciptakan atau menghadirkan malam Al-Qadar untuk kita semua. Nah, kalau Lailatul Qadar gitu ya kan, kita selalu merasa gitu kita harus mendapatkan gitu loh. Sementara kan itu tidak boleh kita sampaikan gitu ya Teh, atau kita mengucapkan gitu, oh kalau saya merasakan malam Lailatul. Sebenarnya memang kalau yang terjadi gitu ya, sebenarnya apa sih Teh, kenapa kita bisa mengatakan saya mendapatkan Lailatul? Apakah memang dia tuh terasa apa, atau ada sesuatu nyata apa gitu? Sebenarnya kalau untuk diri pribadi itu tidak boleh menyatakan seperti itu. Yang ada memang digambarkan dalam beberapa keterangan bahwasanya ketika malam itu hadir, seluruhnya yang ada di bumi ini penuh dengan ketenangan, termasuk pohon atau daun-daun pun itu tenang, tidak bergerak. Jadi benar-benar penuh dengan ketenangan, penuh dengan keheningan dikala Lailatul Qadar itu hadir. Nah, kalau untuk secara pribadinya, aku loh yang dapat seperti itu pengakuan diri, mohon maaf ini akan khawatir banget, akan menimbulkan kesombongan. Ya sudah, cukup kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita Al-Qadar tersebut, malam Al-Qadar tersebut kepada kita dengan memaksimalkan seluruh ibadah. Lalu kita rasakan dengan apa? Ketika hari ini atau hari esok jauh lebih baik dari hari sebelumnya, dari ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, dari seluruh ibadah yang kita lakukan, termasuk tentang niatnya. Ya, termasuk tentang niatnya. Kadang-kadang memaksimalkan ibadah benar, tapi niatnya benar belum? Apakah masih ada terbersit dalam hati, niatnya hanya ingin dipandang manusia atau makhluk-makhluk Allah lainnya? Kalau memang seperti itu, berarti kita belum bisa mendapatkan Al-Qadar tersebut. Tapi kalau semuanya benar-benar hanya karena Allah, untuk Allah, insya Allah kita sudah mendapatkan malam Al-Qadar tersebut. Ya berarti kan sebaiknya tidak mengatakan saya mendapatkan kok Lailatul Qadar tersebut, karena memang secara kasat mata nyatanya apa sih kan, kita akan bertanya memang kamu merasakan apa gitu kan. Jadi cuma tadi yang digambarkan atau dikabarkan dalam beberapa ketenangan itu ya. Ketenangan, air laut pun tenang, sampai termasuk daun-daun semuanya tenang. Tidak ada yang boleh dikatakan tidak ada yang berbunyi lah. Itu ketika malam Al-Qadar itu turun. Makanya semua harus berupaya semaksimal mungkin dengan meningkatkan satu ibadah. Sama seperti kita tujuannya, kita semua punya usaha, punya juga berdoa, itu adalah kewajiban kita. Langkah kita kan berusaha dan berdoa. Berhasil, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika tidak berhasil, kembalikan bahwa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati kita dengan seluruh amal ibadah yang kita maksimalkan di Ramadan ini, dan juga Rasulullah mencintai kita. Pada kesimpulannya bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Allah gambarkan di dalam surat Al-Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Di mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut lebih baik? Karena malaikat semuanya turun. Malaikat semuanya turun, lalu juga Allah memberikan keselamatan, Allah merahmati kita, Allah memberikan ampunan kepada siapa saja yang memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Al-Qadar senantiasa ada pada diri kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan tema dan juga kajian-kajian yang lainnya gitu ya Teh. Nah, sahabat kajian Muslimah Asmaya Media, saya Regina Citra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.